Assalamualaikum Subbreaker, sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau lanjutin dongeng yang berjudul Hero Doyan Tidur part keberapa ya? 11. Untuk kalian yang baru gabung, silakan tonton video sebelumnya dulu ya, biar nggak pada bingung. Cek aja lah di playlist, ada kok. Dan jangan lupa buat subrek. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Terlihat hiruk-pikuk di sebuah alun-alun kota Venia yang indah. Yunsung sudah tiba di kota itu sekarang. Dibandingkan dengan kota Reha, kota ini jauh lebih ramai. Dari player yang mencari tim party sampai pacar virtual. Saat Yunsung berjalan, ia tak sengaja mendengar obrolan player lain dan NPC penjaga. Ternyata para player itu berencana mendaftar ke tim investigasi, namun ditolak oleh NPC penjaga. NPC itu menyuruh mereka untuk mendaftar di alun-alun timur. Berkat hal itu, Yunsung jadi mengetahui bahwa tim investigasi yang dibentuk oleh wali kota belum berangkat. Setidaknya, dia harus berangkat sebelum tim investigasi itu. Sedang asik nguping, ia dikejutkan dengan 3 orang player tadi. Mereka mengejek Yunsung dengan tatapan yang merendahkan karena tampilan Yunsung yang seperti gembel. Hal itu berbanding terbalik dengan 3 player tadi yang memakai senjata dan item yang keren. Yunsung yang mendengar perkataan mereka juga sadar diri kok. Wajar aja kalau Yunsung dihujat. Soalnya dari baju sampai sepatu Yunsung masih pakai item pemula. Namun karena hal itu Yunsung jadi berpikir akan ada kemungkinan ia akan bertarung dengan tim investigasi. Jadi dia perlu memakai armor juga Subbreaker. Saat bertarung satu lawan banyak user, Yunsung wajib pakai armor buat nambah defense-nya. Akhirnya Yunsung pun berencana membeli armor di toko terdekat. Tak berapa lama kemudian, Yunsung telah keluar dari toko. Ia tak menyangka menghabiskan uang 1,2 juta won hanya untuk armor kulit common grade. Tapi itu hal yang wajar, soalnya Yunsung juga menghasilkan uang yang cukup dari game idea. Setelah beres dengan equipmentnya, Yunsung lalu bergegas menuju kastil tempat sang naga wyvern tersegel. Menurut informasi yang didapat Yunsung, kastilnya lebih jauh dari perkiraan Yunsung sebelumnya. Dikatakan kau akan melihat kastil setelah menunggang kuda. Karena Yunsung kesana sambil lari, jadi pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Namun, pergerakan Yunsung lebih unggul dibanding tim investigasi dengan banyak anggota itu. Yunsung hanya tersenyum dan berlari. Ia hanya memikirkan God Authority dan God Relic yang akan didapatkannya kelak. Dengan semangat, ia berlari sambil memikirkan kehebatan skill itu. Scene berpindah di kediaman pribadi wali kota Venia bernama Dork Nom. Baiklah, apakah perkembangan tim investigasi berjalan dengan baik? Ucap seorang pria parubaya dengan perut buncit yang duduk di sofa mewahnya. Selain itu, dia adalah seorang pria yang tampak seperti memiliki segala macam keserakahan di wajahnya. Dia menatap player di depannya dengan ekspresi arogan. Pria buncit itu adalah Dork Nom, wali kota Venia. Sementara itu, player yang ada di depan Dork Nom adalah Rainer, ketua guild Superhuman. Guild Superhuman ini adalah guild yang mendapatkan misi membentuk tim investigasi dari wali kota Venia. Sambil memberi hormat, Rainer berjongkok dan menjawab pertanyaan Dork Nom tadi. Tentu saja, ini semua berkat Anda, Tuan Dork Nom. Hahaha, kau sangat tahu itu. Kau paham betul siapa yang begitu bijak. Karena itulah aku menyukaimu, Rainer. Ucap Dork Nom yang senang dipuji. Hahaha, tentu saja. Rainer membalas dengan senyuman. Rainer ini pinter ngejilat Subbreaker. Kenyataannya Rainer ini gak suka loh sama wali kota. Namun ia masih harus tetap mengambil hati dari Dork Nom untuk mencapai tujuannya. Ya sejenis politik lah ya. Rainer ini lagi mencoba membangun koneksi ceritanya. Dork Nom kembali berkata,
Karena aku percaya padamu dan ini perintah dari raja langsung, cepat selesaikan perekrutan tim investigasi. Siap! Jumlahnya akan segera terpenuhi, jadi kami bisa berangkat hari ini, jelas Rainer. Bagus, kalau begitu kuserahkan ini padamu. Ini, ambil, ucap wali kota Dorknom sambil memberikan sesuatu kepada Rainer. Dengan sigap, Rainer langsung menyambut pemberian wali kota. Itu adalah lencana tanda Commander atau Knight Tim Investigasi. Dengan tanda ini, Rainer resmi diangkat sebagai ketua dari tim investigasi. Dengan tangan yang gemetar, Rainer memandang lencana itu. Ia sangat senang karena kalau ia memakai lencana itu, pasti ia bisa mendominasi para ranker level tinggi yang mengganggu jalan Rainer. Dan juga ia akan mendapatkan kontribusi besar berkat menjalankan misi dari raja. Aku sangat berharap padamu. Pastikan kau tidak mengecewakanku atau sang raja akan murka, ucap wali kota Dorknom memperingatkan Rainer. Tentu, serahkan saja pada saya, jawab Rainer. Rainer kesal mendengar peringatan dari sang wali kota. Di dalam hatinya ia mengumpat Subbreaker. Ia berpikir kalau ia melakukannya dengan baik, pasti ia akan mendapatkan kontribusi yang sangat besar. Tapi ia juga sadar kalau di depannya ini adalah Dorknom, si wali kota serakah. Jadi mungkin aja kalau wali kota akan membuangnya kapan aja saat ada kesalahan. Setelah itu, Rainer pun pamit kepada wali kota untuk pergi. Dalam perjalanannya keluar, Rainer pun mencoba menguatkan dirinya. Meski ini adalah hal yang memalukan, ia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Ia berpikir kalau Dorknom bisa menjadi bangsawan karena misi ini, pasti Dorknom akan mundur sebagai wali kota dan posisi wali kota akan diserahkan kepada Rainer. Itulah tujuan utama dari Rainer pada misi ini. Butuh 10 hari untuk tim investigasi sampai ke kastil. Meski sekarang sudah telat, mereka harus berangkat hari ini juga. Dengan wajah yang serakah, ia pun sudah tidak sabar mendapatkan apa yang ia mau. Di saat yang sama, di alun-alun timur Venea terlihat hiruk-pikuk ramai dari player yang mengantri untuk masuk ke tim investigasi yang dibawahi oleh Guild Superhuman. Terlihat seorang player dengan rambut kuning lancip yang bertugas di meja pendaftaran tim investigasi. Ia adalah Adol, manajer Guild Superhuman. Ia memberikan quest dari sang raja kepada setiap player yang mendaftar. Quest mereka adalah menginvestigasi kastil yang muncul di timur Venea. Tidak ada batas waktu untuk quest ini. Quest akan gagal apabila player mati dalam quest. Dan hadiah yang didapatkan adalah pencapaian Imperial 100 dan gold dari sang raja. Adol merasa bosan karena hanya duduk dan menerima player yang mendaftar sebagai anggota tim investigasi. Ia juga kesal karena kerajaan bukannya menyuruh Knight atau penjaga, malah menyuruh player untuk melakukan investigasi karena bayarannya yang murah. Guild Superhuman ini memang licik dari awal Subbreaker. Mereka sudah mengatur bahwa hanya anggota guildnya lah yang dapat masuk ke dalam kastil. Sedangkan player lain hanya menginvestigasi di luar area sekitar kastil saja. Tapi ia juga heran kenapa quest kali ini membutuhkan banyak sekali peserta. Pokoknya Adol ini ngeluh aja kerjaannya. Dia nggak ikhlas karena harusnya dia bisa hunting dan naik level, malah jadi panitia kan. Dan dalam pikiran Adol, seharusnya guildnya itu nggak ngambil quest ini. Dalam pertimbangannya, akan lebih menguntungkan menyelesaikan dungeon ketimbang quest ini. Dia kan nggak tahu kalau ketua guildnya si Rainer berambisi mau jadi wali kota Venea dengan kesempatan quest ini. Berikutnya, ucap Rainer menyuruh player di depannya maju dari dalam antrian. Seketika, muka Adol memerah karena terkesima dengan kecantikan dari player di depannya. Jadi Subbreaker, dalam game Idea, penampilan fisik player itu hanya dapat disesuaikan sebanyak 10%.
Kalau 10% aja udah cakep, pasti di dunia nyata player wanita ini memang cantik. Itulah pikiran Adol. Dengan muka sok ganteng, Adol bertanya tentang informasi kelas dan level wanita itu. Tapi Adol juga menanyakan nama dari wanita cantik itu. Padahal ia hanya bertanya level pada peserta sebelumnya. Jadi mau modus Adol ini. Pokoknya sikapnya bedalah sama player lain yang daftar. Nah, merasa kalau Adol ini mau modus, wanita cantik itu udah ngeh lah ya. Tapi demi quest, dia berusaha menahan amarahnya dan menjawab pertanyaan dari Adol. Namaku Han Soha, Magician level 110. Oke, sedikit informasi nih, Han Soha ini adalah wanita sabit kematian yang Bang Ji sebut di episode sebelumnya. Jadi Han Soha ini memiliki kelas yang berhubungan dengan kelas dewanya Yunsung. Kalau nggak salah, kelasnya Han Soha ini muridnya Thanatos. Pokoknya masih berhubungan dengan kelas dewanya si Yunsung. Dengan mupengnya, Adol berkata bahwa Han Soha memiliki nama yang cantik. Dan Adol akan bertanggung jawab supaya Soha dapat peran yang bagus di quest ini. Emang si anjing bener kalau ketemu cowok kayak gini. Kesel bawaannya Bang Ji kan. Selalu cari kesempatan lah pokoknya intinya. Dengan menahan amarahnya, Soha pun berterima kasih dan bergegas pergi. Ia merasa bahwa harus segera sampai kastil dan tidak mau berurusan dengan bajingan sampah seperti Adol. Adol pun memanggil orang berikutnya sambil berpikir bahwa ia harus membuat Soha berada di dekatnya. Berikutnya, teriak Adol. Muncul seorang player menggunakan armor besi kulit sambil mengenakan topeng hitam. Satu-satunya hal yang istimewa dari player ini adalah mengenakan topeng sebagai personanya. Ya kita sama-sama udah tahu lah si Babang Yunsung yang muncul Sabreaker. Dengan ketus, Adol bertanya berapakah level Yunsung. 53. Jawab Yunsung tegas. Mendengar kata-kata Yunsung, Adol mengerutkan dahinya sambil menatap Yunsung. Bukan karena levelnya yang ngebuat Adol kesal, tapi karena cara bicara Yunsung yang gak formal. Biasanya Adol akan melakukan PK atau player killing kalau di situasi normal bertemu orang seperti Yunsung. Namun karena sudah diperingati oleh Rainer, jadi dia menahan amarahnya dan berencana mem-PK Yunsung saat tim melakukan perjalanan ke kastil. Dan dengan kesal, Adol pun memberikan quest investigasi pada Yunsung. Yunsung hanya diam dan pergi meninggalkan meja pendaftaran. Adol pun makin kesal dibuatnya karena Yunsung pergi tanpa bilang makasih. Ia semakin bertekad mem-PK Yunsung nanti. Ya sebenarnya Yunsung gak salah, cuma memang Adol ini yang gila hormat Sabreaker. Dan dia berpikir bahwa Yunsung yang levelnya rendah harus hormat sama dia yang levelnya lebih tinggi. Nah, Yunsung yang mengabaikan Adol ini pergi begitu aja. Ia juga merasa kesal karena sebelumnya Yunsung itu sempat nyasar ternyata. Di awal cerita kan Yunsung ini semangat pengen sampai kastil duluan. Jadi dengan bodohnya dia hanya berlari tanpa ada peta yang menunjukkan lokasi kastil tersebut. Dan yang lebih epiknya lagi, Yunsung baru sadar setelah 30 menit nyasar. Oleh sebab itulah Yunsung bergabung ke tim investigasi supaya dia dapat peta lokasi kastil itu Sabreaker. Kita berpindah ke Inferno, pusat user game Idea. Terlihat Ketua Jo yang kesal melihat Yunsung dan Soha yang sudah bertemu secara tak sengaja namun saling mengabaikan. Soalnya nih, kalau Yunsung sama Soha kerjasama, maka semua akan berjalan mulus. Dan Kepala Jo juga yakin, mustahil kalau Yunsung nggak tahu kalau Soha itu berhubungan dengan kelasnya. Karena dari tampilan Soha, dia punya Reaper Chain juga. Maksudnya skin Soha ini ada rantai-rantai kematian kayak skillnya Yunsung. Kepala Jo juga meyakini bahwa pertemuan mereka berdua adalah takdir. Namun Kepala Jo menyaksikan Yunsung malah membiarkan player Soha begitu aja dan tidak meminta Soha untuk bekerja sama. Padahal jelas kalau Soha memiliki hubungan dengan kelas dewa. Staf lain yang menyaksikan Kepala Jo kecewa menyampaikan pendapatnya. Kalau dilihat dari perspektif Yunsung, bertemu dengan orang yang berhubungan dengan Thanatos
Di situasi tidak mengetahui apakah Soha itu kawan atau lawan, wajar kalau Yunsung waspada dan pergi. Terlebih, di jendela quest Yunsung sama sekali nggak ada informasi soal user Soha itu. Kepala Jo sudah mengetahui hal itu. Walaupun berhubungan, quest mereka juga berbeda. Quest Yunsung adalah mencari jejak, sedangkan quest Soha itu menahan kebangkitan Wyvern Aquelor. Namun, Kepala Jo merasakan sesuatu yang gak beres. Rasanya ada hal yang mengganggu di benaknya. Ia nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali berdoa agar semua tidak menjadi buruk. Oke Sabreaker, segini dulu untuk part 11-nya ya. Nanti kita lanjut lagi untuk part 12. Kayaknya sih part 12 sama 13 akan Bang Ji gabung. Soalnya itu Bang Ji udah baca, dan kalau dipotong-potong itu malah nggak seru. Jadi kemungkinan part 12 dan 13 akan Bang Ji gabung ya di next kesempatan. Oke, makasih banyak yang udah sempetin nonton, dan terima kasih juga yang udah setia menunggu di Kaum Review. Sehat-sehat buat kalian, dan jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar